kok peraturan JEP itu berubah-ubah dalam sekejap. Jadi masih banyak yang belum memahami terkait tugas fungsi, bagaimana pengembangan karir, kemudian perhitungan penilaian angka kredit, kenaikan pangkat dan lain-lain. Itu yang menjadi isu pertama. Yang kedua, itu adanya mekanisme dan pola hubungan kerja antara JEP dengan jabatan struktural ataupun bolak-baliknya itu yang belum tertata secara baik. Apalagi kemarin itu ada sedikit sentimen perbedaan tunjangan antara jabatan struktural dengan grade kelas yang sama, antara struktural dengan yang fungsional. Jadi ada sedikit sentimen, hingga ini yang kami coba menjalin komunikasi supaya hubungan ini bisa lebih baik. Yang ketiga, ternyata masih ada juga perbedaan terkait kelas jabatan murni, terkait tunjangan yang diterima oleh jabatan fungsional murni dengan jabatan penyetaraan. Jadi selain itu juga di beberapa kabupaten kota itu kelas jabatan masih ada yang berbeda. Misalnya di Kabupaten Kampar kalau nggak salah itu kelas jabatan muda itu kemarin digolongkan 9 yang harusnya 10. Kemudian masih juga hasil penyetaraan atau yang dulu kita kenal dengan eselon 4 itu masih bertindak seperti eselon 4 gitu. Jadi dia sudah diangkat sebagai fungsional, tetapi dia masih melakukan kegiatan sebagai eselon 4 atau pengawas. Kemudian permasalahannya lagi masih kurangnya pengembangan peningkatan kapasitas perencana. Kemudian tadi sudah disebutkan perbedaan tunjangan kinerja. Jadi kita tunjangan itu berdasarkan pergub. Misalnya untuk fungsional muda itu kelas jabatan 10. Jadi di dalam pergubnya itu ada tertulis fungsional perencana muda dalam kurung penyetaraan. Yang kedua ada fungsional perencana muda tidak ada dalam kurungnya. Nah, kelas jabatannya beda tetapi indeks perkalian rupiahnya yang berbeda. Jadi ada selisih beberapa juta. Mungkin saya nggak bisa sebutkan angkanya, tapi ada selisih antara 2-3 juta pada kelas jabatan yang sama. Gitu. Untuk yang tadi ya kelas jabatan 12 itu kan kebetulan kalau di Riau itu tidak terjadi penyetaraan yang untuk fungsional perencana, untuk yang eselon 3 menjadi madya itu tidak, tapi masih tetap eselon 3 khususnya di Bapeda. Itu memang tunjangan antara pejabat eselon 3 administrator itu dengan madya itu sangat jauh perbedaannya. Oke, saya kira itu permasalahannya. Kemudian, nah dari kemarin juga kita sudah melakukan penilaian upah untuk tahun 2022. Nah, tapi hasil evaluasi kemarin ternyata penilaiannya masih belum sempurna, masih banyak kesalahan. Dan setelah saya mengerti juga, karena itu kan ada konversi kemudian ada integrasi, yang dimana integrasi itu harusnya ada penilaian dari hasil pencapaian dialog kinerja ya. Nah, sedangkan kita aja banyak belum melakukan dialog kinerja, bagaimana bisa mengintegrasikan nilai upah, kira-kira gitu. Nah, mungkin selanjutnya tadi sudah saya sebutkan juga bahwa secara faktualnya memang di Provinsi Riau itu memang untuk eselon 4 untuk jabatan fungsional itu memang masih berlaku subkoordinator. Jadi SK-nya pergubnya ada dan belum dicabut. Dan memang ada rencana revisi pergub, tetapi sedang coba digodok. Oke, untuk itu apa yang kami lakukan? Next, halaman selanjutnya.
Jadi kami dari komisariat mencoba membangun komunikasi jaringan kerjasama serta sosialisasi kepada JEP dan instansi pembina di kabupaten kota, karena ini terutama yang kabupaten kota yang banyak sekali belum memahami terkait peraturan JEP. Kemudian kami juga walaupun dibedakan, maksudnya tunjangan kami lebih kecil karena saya dari fungsional murni, tapi saya menganggap para fungsional penyetaraan itu tetap bagian daripada kami. Untuk itu kemarin kami komunikasi dengan BPSDM itu untuk supaya teman-teman yang fungsional penyetaraan ini kan biasanya masih pada bingung nih, bagaimana menyusun lupa, bagaimana pola perencanaan dan sebagainya. Jadi kami komunikasi dengan BPSDM, kemudian BPSDM komunikasi kalau nggak salah dengan Puspidrik Klaten agar bisa melakukan diklat. Diklat yang terakhir itu informasinya ada diklat PPD yang disegerakan di Provinsi Riau yang dikhususkan sasarannya adalah pejabat fungsional yang penyetaraan. Nah, tetapi karena ini informasinya karena mereka sibuk kali atau sok sibuk kali ya, belum banyak juga yang mendaftar gitu loh. Padahal mereka sudah kita kasih kesempatan untuk diklat bisa mengikuti diklat perencanaan. Oke, kemudian kita ada rencana kerja, kita pembentukan klinik perencanaan dan melakukan koordinasi pembinaan ke kabupaten kota. Kemudian yang penting ini kita juga sedang melakukan upaya untuk update data berapa sebenarnya fungsional perencana di Provinsi Riau dan berapa sebenarnya kebutuhannya. Kemudian kita selalu melakukan advokasi dan sosialisasi jabatan fungsional perencana. Nah, kemudian untuk menanggapi yang tadi yang di Jawa Barat, ini ada titipan dari salah satu rekan kami kebetulan ada seorang fungsional perencana utama di Provinsi Riau, Ibu Mas Tina, yang kebetulan berhalangan hadir hari ini. Tadi kalau dilihat dari mekanisme yang dibangun di Provinsi Jawa Barat itu sudah cukup bagus. Cuma ada pertanyaan, fungsional utamanya kok nggak ada, ditaruh di mana? Apa fungsi perannya? Apa belum ada fungsional utama di Jawa Barat? Kemudian untuk yang Jawa Tengah, tanggapan kami ke Jawa Tengah, nasib kita beda-beda tipis Pak. Cuma mungkin tunjangan kami sedikit lebih tinggi daripada Bapak. Itu mungkin saja tanggapan dari kami Pak. Terima kasih. Oh ya, satu lagi sebelum, maksudnya saya ingin menghimbau pada kesempatan ini, seperti yang saya sudah tanyakan kemarin, sampai kapan kita mau pakai kata penyetaraan? Penyetaraan itu cukup sekali. Udah ya kemarin. Habis itu udah tidak ada fungsional murni, tidak ada fungsional penyetaraan. Udah ke depan semua fungsional sama gitu loh. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak, idealnya seperti itu. Tapi ternyata implementasinya di daerah justru masih ada yang seperti peraturan perpu dan sebagainya. Ya, nanti kita coba minta tanggapan dari yang berwenang. Saya terakhir kepada dua ini dari Provinsi Jawa Timur, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Moderator waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati guru kami adalah Bapak Dr. Mustika, kemudian Bapak Ketua PPPI Pusat, yang kami hormati pula Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, Provinsi maupun daerah yang menjadi fungsional perencanaan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin menyampaikan sedikit informasi terkait dengan fungsional perencanaan di Jawa Timur. Yang kami sampaikan pertama,
jumlah anggota jabatan fungsional di Jawa Timur, kami tidak masukkan yang untuk Kabupaten Kota, hanya yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Yang pertama, jumlah ahli pratama di provinsi ada 15 orang, di kabupaten kota ada 27 orang, jadi jumlahnya ahli pertama ada 42. Kemudian yang ahli muda 45 dari provinsi, dari kabupaten kota ada 513, totalnya ada 558. Kemudian yang ahli madya di provinsi itu baru ada 6, karena kemarin itu peluangnya hanya 6, satu pensiun, kemudian ada satu sudah diisi lagi oleh teman kami, jadi pas jadinya. Tapi ke depan insya Allah sudah direncanakan peluangnya kemungkinan nanti ada lebih daripada 6. Kemudian di kabupaten kota ada 2 yang madya dan jumlahnya sekitar 8. Kemudian yang utama di provinsi belum ada, yang ada hanya di Kabupaten Banyuwangi, yaitu 1 orang utama. Jadi jumlah total semua ada 608, itu yang dari perencanaan eksekutif maupun yang dari hasil penyesuaian atau pembesaran. Lanjut, terkait dengan penyetaraan. Dengan penyetaraan ini PPPI melalui kegiatan seminar mengundang para CFP dalam rangka penyampaian informasi terkait dengan jabatan fungsional. Karena selama ini para fungsional di daerah itu belum memahami bahwa dirinya sudah disetarakan menjadi fungsional, tapi belum memahami apa itu fungsional. Kemudian permasalahan-permasalahan setelah penyetaraan itu, yang pertama ada struktural yang dianggap menjadi fungsional hasil penyetaraan merasa dirugikan. Istilahnya ya mungkin dulu pejabat dilayani, sekarang fungsional jadi bekerja sendiri, istilahnya begitu, jadi merasa dirugikan. Kemudian merasa sulit akan naik pangkat. Sebetulnya tidak sulit kalau beliau itu mau mengumpulkan kredit atau mau menyusun administrasi dengan baik, insya Allah tidak sulit. Namun mungkin rasa keterbatasan waktu, beliau merasa kesulitan untuk naik pangkat. Kemudian belum paham cara mengumpulkan kredit. Kedua, berikutnya adalah banyak yang belum memahami mengenai bagaimana penilaian ekspektasi pimpinan. Saya sendiri juga belum paham bagaimana nanti ekspektasi pimpinan. Kemudian solusi-solusi yang pernah kita lakukan, yaitu yang pertama melakukan pertemuan berkala bagi anggota CFP di seluruh provinsi Jawa Timur, kemudian melakukan seminar mengundang kabupaten kota, juga melakukan workshop juga mengundang kabupaten kota, serta sosialisasi tentang regulasi yang terkait dengan jabatan fungsional. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui pembinaan sosialisasi itu di Provinsi Jawa Timur juga mengundang para narasumber, terutama dari Pusdiklat Bappenas, kemudian juga dari Kemenpan, RB, kemudian dari BKN Pusat, juga dari BKD Provinsi dan biro organisasi. Semua ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para fungsional, terutama dari hasil penyetaraan. Kemudian di beberapa juga ada bentuk kerjasama yang kita lakukan PPPI dengan Bapeda Provinsi, yaitu terkait dengan ada pertemuan berkala, ada seminar, ada workshop, ada sosialisasi, dan juga kita melakukan musda PPPI. Sedangkan pendanaan kegiatan akomodasi dan rencana kegiatan anggaran ikut nyantol di kegiatan yang Bapeda Provinsi Jawa Timur. Kemudian terkait dengan SKP, kami sudah masuk di dalam aplikasi e-master. Tadi kalau di Jawa Barat juga sudah masuk, namanya sistemnya beda, tapi fungsinya sama. Sedangkan program kegiatan sudah sesuai dengan menu-menu yang ada di peraturan Kemenpan. Kemudian menu-menunya juga sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing. Kemudian terkait dengan penilaian angka kredit, sementara ini yang ada penilaian angka kredit masih ada di Provinsi Jawa Timur, kabupaten kota belum ada. Kemudian pusatnya masih ada di provinsi aja, kabupaten belum ada. Sedangkan untuk tunjangan seperti yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa di Provinsi Jawa Timur untuk jabatan fungsional dengan struktural, terutama di eselon 3 untuk madya TPP-nya sama, tidak ada beda. Yang membedakan sedikit adalah kalau untuk eselon 3 itu
tunjangan beban kerja. Kalau di fungsional ada tapi tidak sebanyak struktural. Kemudian untuk lain-lainnya, tunjangan-tunjangan lainnya insya Allah sama, tidak ada perbedaan. Karena kita ditetapkan dengan peraturan gubernur. Kemudian menanggapi yang dari Jawa Barat tadi termasuk pengisian SKP dari BKD, saya kira sama ya, hampir sama di seluruh provinsi, mungkin mekanisme juga melalui aplikasi. Kemudian tunjangan-tunjangan di jabatan tadi sudah sampaikan, memang kita sudah disetarakan dengan kalau yang fungsional media dan setara eselon 3, namun di kelas jabatan kita masih pakai yang lama. Kalau media sekarang kan kelas 12, tapi di Jawa Timur masih kelas 11 karena menunggu rekomendasi dari Kemenpan kemarin sudah diusulkan bulan Juli, tapi hasilnya belum keluar. Kita tunggu nanti kapan, insya Allah kalau bisa akhir bulan ini syukurlah. Kemarin sudah ditelusuri oleh biro organisasi, posisinya masih di Kemenpan. Kemudian di Jawa Tengah tadi terkait dengan jumlahnya yang banyak tadi itu termasuk fungsional kementerian lembaga. Kalau di daerah Jawa Timur kementerian lembaga tidak dimasukkan di sini karena dipikir sudah ada pembinaan dari kementerian masing-masing. Jadi tadi jumlah 608 tadi hanya khusus di pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat Jawa Timur. Baik, ternyata di Jawa Timur juga masih ada masalah juga ya. Masih kelas jabatannya tapi juga masih beda seperti itu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan Pak Tilus, Pak Hasan, Bu Etik dari Jawa Timur dan juga Bapak Ibu semuanya. Atas waktunya kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan masuk sesi penanggap yang terakhir. Penanggap yang terakhir kita undang dari mohon izin Pak Samsul ada di Zoom ya. Pak Samsul, suara saya apakah terdengar? Selanjutnya kami panggil Bapak Aditya di VP dari Kemendagri. Silakan untuk bisa ke depan Pak Aditya. Selanjutnya dari Kemenpan RB Pak Samsul. Yang dari Zoom Pak Kemenpan sama BKM. Mohon izin yang mewakili. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak. Dengarnya bagus ya? Ya, terdengar jelas Pak. Selanjutnya dari Pusbin Klaten. Ada yang mau mewakili? Dari Pusbin Klaten. Ini masternya ini. Baik. Silakan Pak Adit, mungkin tadi dari anggapan dan juga panelis pertama yang terakhir itu yang menggambarkan kondisi di instansi masing-masing, baik itu di kementerian lembaga atau di daerah, provinsi, kabupaten, kota. Yang jelas intinya itu ternyata ada yang Kemenpan itu tidak dilaksanakan. Masih ada subkor, masih ada koordinator. Setelah itu ternyata surat edaran dari Pusbin dan Menpan kelas jabatan juga belum dilaksanakan sepenuhnya. Masih ada kelas jabatannya di bawah dan sebagainya. Selanjutnya masih ada terkait perbedaan, terkait tunjangan dan sebagainya. Nah ini ternyata banyak sekali masalah yang masih muncul di daerah. Ini mohon tanggapannya. Untuk pertama saya sampaikan ke Pak Jadul Islam. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena Pak LH Direktur yang sebelumnya hadir mendadak diperintah oleh Pak Dirjen untuk hadir dalam pembahasan revisi ASN di DPR RI, sehingga beliau mengutus saya untuk menyampaikan arahan kebijakan yang beliau susun. Semoga kehadiran saya di sini dan pesan yang saya sampaikan tidak mengurangi makna yang harusnya beliau sampaikan pada saat ini. Mungkin kalau ada bahan paparan Pak Direktur boleh bantu ditampilkan. Slide ini paparan. Ada paparan. Saya sampaikan ke Pak Ali, Pak Ibu. Pak Ali. Pak Ali Sabana, Iya betul. paparannya. Tapi tidak apa-apa. Saya sampaikan saja yang kita DPR. Jadi Bapak Ibu, target penyederhanaan birokrasi untuk pemerintah daerah itu sejak tahun 2021 sebanyak 498 daerah. Realisasinya itu telah melakukan PSO. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa penyederhanaan birokrasi itu kan tahapannya dimulai dengan penyederhanaan struktur organisasi atau PSO. Lalu setelah PSO dilakukan, selanjutnya itu penyetaraan jabatan. Untuk PSO sendiri, dari seluruh daerah yang ada di Indonesia itu sudah melaksanakan, itu ada 498 daerah sudah seluruhnya melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi. Meskipun salah satu provinsi yang telah melewati batas waktu tahun 2001 yang dilaksanakan pada tahun 2002 adalah Sumatera Selatan. Tapi kami melihat di sini bahwa Sumatera Selatan tetap semangat untuk melakukan penyederhanaan birokrasi. Namun sayangnya hingga saat ini Sumatera Selatan belum melakukan penyetaraan jabatan. Sehingga dari 498 daerah itu hanya 497 lah yang melaksanakan penyetaraan jabatan di luar Sumatera Selatan tadi. Seluruh target ini dan realisasi ini kami mengesampingkan, mengecualikan untuk Provinsi Papua. Kenapa demikian? Karena Provinsi Papua ini sedang dalam tahapan mengimplementasikan undang-undang otsusnya, sehingga dalam proses pengimplementasian penataan kelembagaan perangkat daerahnya kami tidak mengikutsertakan Papua dalam penyederhanaan birokrasi. Lalu untuk target penyetaraan jabatan itu sendiri dari seluruh daerah itu sejumlah 148.256 untuk seluruh daerah yang telah melakukan PSO. Namun hingga 30 Mei 2022 yang dilantik itu hanya 126.288. Artinya tidak semua pejabat yang memperoleh persetujuan rekomendasi dari kami untuk melakukan penyetaraan itu dilantik dalam jabatan fungsional. Dan kalau kita lihat statistiknya di slide selanjutnya, dari seluruh jabatan fungsional hasil penyetaraan itu paling banyak itu adalah analisis kebijakan. Analisis kebijakan ini sebesar 33,9%. Lalu kedua adalah perencana. Perencana itu sebesar 14,12% atau sebanyak 20.933 jabatan fungsional perencana hasil penyetaraan jabatan di daerah. Kalau tadi kami mengikuti panelis dan tanggapan bahwa tidak hanya di perencana, bahwa di semua JF itu memang
kendalanya saat ini itu yang terjadi adalah terkait dengan TPP, kesenjangan penghasilan yang diperoleh. Namun sebelum kita beranjak ke sana, Bapak Ibu, perkenalkan saya untuk menyampaikan simulasi jumlah OPD yang kami coba hitung berdasarkan PP 18 tahun 2016. Slide selanjutnya. Next slide-nya. PP 18 tahun 2016 ini tentang perangkat daerah. Kami mencoba mensimulasikan untuk provinsi dan kabupaten kota. Jumlah minimal OPD di provinsi itu 23 dan maksimal itu 47. Kami mencoba menghitung, memetakan jumlah OPD ini berdasarkan urusan pemerintahan yang ada dan dengan skema penggabungan di PP 18 tahun 2016. Di kabupaten kota minimal 20 OPD dan maksimalnya 43 OPD. Kalau kami coba menghitung proyeksi kebutuhan minimal JF perencana di masing-masing simulasi ini, di provinsi itu minimal ada 31 JF perencana, maksimal ada 66. Ini untuk penghitungan pada jenjang ahli mudanya. Kami sini belum mengikutsertakan untuk ahli pertama, ahli medianya, dan ahli utamanya. Namun simulasi ini juga Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan bersama itu bahwa dalam pasal 6-nya sendiri di PP 18 2016 bahwa kriteria tipologi perangkat daerah ini dihitung berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan, dan pemetaan ini dilakukan oleh Kementerian Lembaga Teknis yang terkait dengan urusan pemerintahan. Kemudian di pasal 54-nya juga disebutkan bahwa dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan peraturan yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe perangkat daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Jadi simulasi ini kami mencoba simulasi yang moderat. Simulasi kami itu adalah simulasi yang moderat. Dan kalau slide selanjutnya nih, saya kira sudah tahu. Next slide. Next. Ya. Untuk penghargaan bagi JF perencana. Di sini ada tunjangan perencana yang sudah disampaikan berkali-kali sejak awal tadi bahwa ada diatur dalam Perpres 97 tahun 2022 mengenai tunjangan jabatan fungsional perencana. Dan bagi jabatan fungsional hasil penyetaraan telah diatur dalam Perpres 50 tahun 2022. Dan kita ketahui bersama bahwa dalam Perpres tersebut, Perpres 50 2022, diamanatkan kepada Mendagri untuk menyusun peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai teknis pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan jabatan prestasi yang dialihkan menjadi jabatan fungsional bagi pemerintah daerah. Di sini yang sebetulnya menjadi PR besar bagi kami Bapak Ibu, sehingga proses penyusunannya bisa dibilang sangat lama ya, karena sejak 2021 sebenarnya penyetaraan itu kan sangat lama sebetulnya. Tapi memang saya mencoba membuat ilustrasi penghitungannya ya Bapak Ibu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak siapa tadi dari Jawa Tengah ya, bahwa Pak Budi apa ya? Pak Budi dari Jawa Tengah. TPP yang diperoleh oleh JF ahli muda hasil penyetaraan itu 9,3 juta. Sedangkan untuk yang murni itu hanya 6 juta, selisihnya 3,3 juta. Kalau kita balik penghitungannya, Pak Prof. Puspika, kalau Perpres 97-nya kita sesuaikan menjadi 9,3, itu apakah memungkinkan? Artinya ada formulasi ulang penghitungan tunjangan JF perencana menyesuaikan untuk menjadi lebih tinggi. Pasti Bappenas mampu untuk menghitung, pasti mampu untuk memformulasi ulang. Tapi pertanyaannya, ketika nanti kita naikkan penghitungan itu untuk tunjangan jabatan fungsional itu yang tadinya 6 juta jadi 9 juta, apakah seluruh daerah mempunyai kemampuan keuangan yang sama? Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, apakah kemampuan keuangan daerah itu sama?
Itulah kenapa Permendagri ini yang mengatur tentang TPP ini Bapak Ibu masih dalam proses penyusunan. Yang kami dapatkan informasi terakhir sudah dalam tahap harmonisasi. Sudah di presiden Saya dengar begitu Pak. sejak Juli. Iya. Tapi ini bukan hanya harapan Bapak Ibu semua sebetulnya Permendagri ini segera terbit. Kami pun yang di Direktorat Jenderal Kota, terutama di Direktur Fasilitatif Lembaga ini, yang sejak awal menangani memberikan persetujuan penyerahan struktur organisasi hingga penyetaraan jabatan, mengharapkan Permendagri ini segera keluar juga. Karena apa? Karena kami sudah menerbitkan juga juknis sistem kerja yang baru ini. Tapi bagaimana kami bisa mengejar pemerintah daerah untuk melaksanakan sistem kerja baru ini jika toolsnya TPP-nya tadi masih belum ada dasar yang kuat. Banyak kami temukan beberapa daerah yang sudah memberikan TPP itu mengacu pada Perpres 50 tanpa menunggu Permendagri. Ada. Tapi ada juga yang tidak berani melaksanakan Perpres 50 tersebut tanpa adanya Permendagri. Ini dinamika yang terjadi Bapak Ibu, dan ini masih jadi bahan monitoring dan evaluasi kami hingga saat ini. Next slide. Ya, kami mencoba membuat ilustrasi juga bagaimana kontribusi JF Rencana dalam sistem kerja yang baru telah kami tetapkan melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri. Dalam surat ini kan diamanatkan bagi kepala daerah untuk membentuk tim transformasi manajemen, di mana tim transformasi manajemen ini memiliki dua peran, yaitu pembinaan strategis organisasi dan pembinaan sinergitas organisasi. Dan pembinaan strategi organisasi ini salah satu tahapannya adalah koordinasi pencapaian rencana strategis, lalu pembinaan sinergitas organisasi ini tahapannya penyelarasan rencana strategis dan rencana kerja. Ini semuanya membutuhkan kontribusi JF Rencana. Lalu sebagai contoh juga ilustrasi untuk penugasan dalam unit kerja, dalam penunjukan sebagai tim kerja ini juga diawali oleh cascading dari Renstra dan perjanjian kinerja, Renstra dan PK. Ini pun ada peran JF Rencana di sini. Makanya peran kita, termasuk saya juga ini sebagai perencana ini sebetulnya sangat besar. Dari awal proses sampai akhir itu sebetulnya peran kita itu sebagai perencana itu selalu ada. Dan kami juga menemukan permasalahan umum bahwa perencanaan itu seringkali dipandang hanya pada pekerjaan penyusunan program dan kegiatan di awal. Itu permasalahan yang kami temukan, sehingga kami merekomendasikan bahwa pelibatan JF Rencana dalam penyusunan pelaksanaan pengendalian evaluasi dokumen rencana pembangunan itu perlu ditingkatkan. Kemudian pelibatan JF Rencana dalam kegiatan yang bersifat proyek strategis dan atau juga insidental, sehingga tidak ada pandangan-pandangan bahwa perencana itu hanya menyusun program dan kegiatan di awal. Kemudian permasalahan selanjutnya bahwa perencanaan yang ditetapkan di awal itu hanya dianggap sebagai formalitas pemenuhan administrasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan. Sehingga seringkali ketika sudah menyusun perencanaan di awal tadi, banyak yang beranggapan di tahun berjalan masih bisa diubah kok. Ini kan yang jadi pertanyaan, apakah kualitas perencanaan yang kurang baik atau sistem buka tutupnya yang terlalu banyak, gitu kan? Di tahun berjalan kok boleh diubah-ubah semaunya. Ini paradigma yang timbul khususnya di Kementerian Dalam Negeri. Dan rekomendasi untuk ini adalah sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan secara menyeluruh hingga unit kerja eselon 3 atau yang setara pada output yang dihasilkan. Tadi juga saya sudah mencatat dari panelis tadi bahwa intinya rekomendasinya itu adalah bahwa Kemendagri perlu melakukan monitoring evaluasi hasil pelaksanaan penetapan jabatan, khususnya terkait dengan penghasilannya, sehingga
tidak ada satupun pejabat fungsional maupun pejabat fungsional murni itu yang dirugikan. Saya kira demikian penyampaian dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih plus buat Pak Aditya. Baik, terima kasih Pak Aditya. Selanjutnya kami mohon Pak Samsul dari Kementerian Pan RB. Silakan Pak Samsul.